Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas Buntet mewanti-wanti bagaimana kita merawat makam-makam leluhur. Jangan sampai diba'alawikan. Sudah banyak makam-makam yang diba'alawikan, padahal itu bukan keturunan dari Ba'alawi. KRT Sumodiningrat, Simbah Ilyas, juga dipindah-yahkan. Ya, masih banyak sekali. Entah itu di Comal, di Banten, di Semarang. Itu karena perlunya Gus Abbas menyampaikan hal tersebut. Pesan Gus Abbas ini disampaikan kepada masyarakat untuk bagaimana kita menjaga sejarah bangsa ini, sejarah para leluhur. Jangan sampai kita kepaten obor. Jelas sebetulnya arahan Gus Abbas. Kita berantisipasi, tidak ada unsur kebencian, sama sekali tidak ada. Tidak ada unsur balas dendam, sakit hati, tidak ada. Maka perlunya masyarakat Indonesia tahu sejarah yang sebenarnya agar tidak disalahkan oleh anak cucu kita nantinya sebagai orang yang hidup di zaman di mana sejarah akan dibelokkan, kok diam saja, apalagi malah mengikuti, mengamini gerakan mereka, membantu, justru menyerang, membuli orang yang sedang meluruskan, berjuang demi anak cucu. Ini kan lucu. Ya, mari kita simaklah Gus Abbas lewat ceramahnya di hadapan para masyarakat. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten lami-lami, kula mung nyimpulaken mawon nitip dumateng panjenengan. Nitip napa? Nitip supados niki Mbah Tenok nini lan makam-makam sesepuh kang wonten dumateng Dukuh Waru niku kedah direksa, kedah direp dijaga. Sing dijaga siji makame dijaga, nomor loro sejarah dijaga. Awas, kadang-kadang sejarah niki pating sliweran ning tanah Jawa iki, ana sing bener, ana sing ora. Contoh sing ana ning Tegal ora usah ado-ado, Amangkurat 1 niku sejarah pating sliwer, malah sejarah ora bener. Ternyata sing gawe sejarah ora bener niku Belanda, di mana katanya di babat tanah Jawa bahwasanya Amangkurat 1 adalah seorang raja yang sangat kejam dan buruk akhlak dan buruk perangainya, suka sama istri orang, merebut istri orang, suaminya dibunuh, kemudian sampai dinasihati dumateng para ulama, dibunuh lagi ulamanya, sampai tidak kurang 5.000 ulama dibunuh oleh Amangkurat 1. Kue jarene wong londo kayak kue jarene. Ternyata para syarek, para rawi, para sedulur, data sejarah sing ono ternyata itu adalah fitnah rekayasa sing digawe ning londo.
Supados panjenengan kabeh ora seneng marang leluhure, ora mulyakaken leluhure, ngidek leluhure, ngilangaken sejarah, wirang ning leluhure dhewek. Iki tujuane londo. Ternyata Amangkurat I adalah orang yang mencintai ulama. Amangkurat I niku boten nate napa sing dituduhaken teng londo, merebut bojone wong ora pernah. Bahkan Amangkurat I itu min jumlatil aulia, ternyata beliau termasuk salah seorang wali sing ono ning Indonesia yang sangat penting di dalam mataram Islam. Begitu dheweke sedo, Amangkurat I sedo, Gusti Allah Ta'ala nunjukaken kemuliaane Amangkurat I. Di saat manusia ora bisa bela Amangkurat, di saat manusia ora bisa klarifikasi, niku Gusti Allah sing jadi pangerane Amangkurat, nyaksekaken Amangkurat ora kaya kuwi. Akhirnya Amangkurat itu dibela marang Gusti Allah, dibuktikan bahwa seorang Amangkurat I itu tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Belanda. Begitu piyambake sedo, ternyata kuburannya digali. Begitu digali jasadnya Amangkurat, kemudian lemah kuburannya mambuwe wangi. Kira-kira wong sing jahat ono ora sing kuburannya mambu wangi? Ono ora? Jenenge mboten? Kira-kira nek sumpama wong ku mateni para ulama, napa mari 5.000 ulama orang mlebu akal. Zaman rumiyin 5.000 ulama ngempalakne pripun? Ternyata proses apakah ada kalau sumpama ada orang membunuh 5.000 ulama, apakah ada sing jasate mambune wangi? Iki Amangkurat I proses dulur, jasate mambune wangi, tanah mampu wangi, milo daerah sekitarnya disebutnya Tegal Wangi, Tegal Arum. Ini bukti Gusti Allah klarifikasi, Pak, bahwa apa sih ananing cerita Amangkurat I sing dikamaning londoke jelas orang bener. Paham napa mboten? Ngertos napa ngertos? Ya wis, ngerti orang ngerti sing penting mantuk-mantuk beres. Angkune nang atine nyong ya. Para sedulur-sedulur, maka dari itu Mbah Denok niki kedah dibuat sejarahnya, harus dicari sejarah, data sejarah aslinya kudu digoleki, sebab sing jenenge sejarah data nasab itu bukan masalah yang berkaitan dengan fikih yang bisa diijtihadi oleh para ulama. Orang nasab itu adalah pembahasan data. Kita tambah denok di mari ngendi data sejarah sokondi, orang bisa angan-angan, orang bisa diijtihadi, orang bisa ini real datanya dari mana? Kina umbadan poros cerek poros dulu. Napa sebabnya? Sebab ilmu nasab niku sanes ilmu fikih, tapi ilmu nasab ini poros cerek poros mlebu dumateng ilmu riwayah pada bari riwayatul hadis. Jadi datanya primen, angker sumpama datanya tekoki, datanya bener apa ora, uangnya logoro apa ora, menusane dipercaya apa ora kesing riwayat. Nah, ini kajian riwayat seperti ingkang wonten dumateng usul hadis, termasuk masalah ilmu nasab. Ya padha bae ilmu riwayat bukan ilmu fikih, maka peran ulama untuk ijtihad ora penting. Sing penting datanya bener apa ora. Bagian ora kiai nek datanya bener luwih kuat ketimbang ulama. Ini melongoni sampai melongong ngerti apa melongong keter sampai lawang tuku warung melongong pegang keter mangsung delengnya belum sampai mungkin apa badan. Nah, nomor kaping kali para serek para sedulur yang harus dijaga adalah makam kuburannya, fisiknya. Sebab apa? Iki dijaga kudu anak kuncene kowe jare kiai mau kowe bener harus ada kuncinya. Terus setiang Indo apa terus setiang Cirebon niku kemit, ashabul kemit wal kuncen. Iki kudu ana kuncene, kudu ana kemite kanggo ngreksa kuburane para sesepuh, para leluhur ingkang wonten dumateng Tegal.
Kenapa kayak kue? Sebab zaman saiki akhir-akhir iki ono sing disebut klan Bali atau sing dikenal marang sampean habaib iki kadang-kadang suka malsuaken makam. Dan ini data real, ini fakta, ini perjalanan, bukan goroh, bukan fitnah, ini fakta. Kulo ngendika dumateng panjenengan bukan berarti kulo ngelek-elek wong, tapi supados panjenengane waspada. Paham? Sudah banyak makam-makam palsu para sahabat dulu. Di Probolinggo ono oknum Habib ning kono gawe makam palsu papat diklaim wali kudung. Diganggu anak pesawat mabur liburannya mesti tiba. Pesawat mabur liburannya kuburannya pesawat iseng kok jenenge. Wong anggap pesawat ono ning dhuwure ora katon ke kuburan apa ora kok malah kok ngecek kuburannya sampean eksperimen. Itu kalau seumpama ada pesawatnya jatuh jadi seolah-olah sama dengan Ka'bah yang ada di Makkahul Mukarramah. Wali kutub sing gawe niku oknum Habib. Begitu wonten ibur nasab dan pemalsuan makam, di sini para ulamanya, para kiainya termasuk Pak Kuwe curiga ini makam sing gawe Habib, jangan-jangan makame palsu. Sebab zaman rumiyin ki wong durung ana makam makanya ana pesawahan sing bisa jebol makam eksperimen. Gimana mboten? Akhirnya para serek para satulus teh bangun. Kapolseknya bergerak, Pak Kuwe bergerak, Pak Camatnya bergerak, sesepuh kiai bergerak. Iki makam tidak ada sejarahnya, digawe di oknum Habib di framing sebagai makam wali kutub sing duane karomah sing dhuwur. Sesepuh masyarakat Probolinggo baru dibongkar kuwe makam ternyata orang anak isiye. Masya Allah, kerjanya Habib si model kayaknya kudu kampung siji-siji. Ono makam orang anak isi aku digawe makam di keramatnya ke maksudnya apa ke kok nyembah makam sampean ini sakan umat sing model kaya kiye gina mboten gina mboten gina mboten apa sampean lotot-lotot ning nyong untuk warung upai mangan orang lotot-lotot sampean para sirek para sedulur sedherek ini ono beberapa ini ada beberapa oknum Habib iki sing keliling ning Indonesia gawe tim pemalsuan makam sing judule isi makamnya orang-orang keramat, makamnya para sesepuh yang ono arane Ki Habibna. Ini yang namanya Mbah ini adalah Habib ini bin ini al ini Habib ini bin ini al ini di Kalimantan Habib ini bin ini al ini Habib ini al ini. Sejarahnya dibuat dipalsukan, jenenge arane dipalsukan, makamnya dipalsukan. Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Dulu medit-medit nang sedek wae ya. Gimana mboten Bu? Niki bahaya Pak. Para leluhur sing ana ning Indonesia di Habibna. Syarif Hidayatullah kuwe Habib, Sunan Ampel kuwe Habib, Sunan Bonang kuwe Habib, Mbak Yai Kuning kuwe Habib, Diponegoro kuwe Habib, Raden Saleh Habib, Sumodo Milate Habib, Kiai Habib, Kiai ulama-ulama zaman dulu diklaim Habib kabeh. Atur istiqlal Habib kabeh, nanti mereka akan mengklaim sejarah dan otoritas Indonesia milik Habib. Akhirnya panjenengan akhirnya nasibnya wong Tegal bakal kayak Palestina diusir malah Habib. Bahaya Pak. Kadang-kadang kendasmu kadang-kadang orang ngerti bahaya kalau nyongnya sih kegerowokan kayak gue malah sih bersangkutan dengan kang baik malah nyewot-nyewot bela Habib kampleng siji-siji yang benar. Bahaya bagi panjenengan, bahaya bagi rakyat Indonesia, bahaya bagi bangsa Indonesia, bahaya daripada sejarah Indonesia. Pemalsuan makam. Nomor 2, tidak makam palsu adalah dibuat dari makamnya orang-orang yang sudah tidak ada namanya, makam tua. Nek makam tua kadang-kadang boten-boten namanya kan. Subhanallah, itu tiba-tiba ada namanya.
Jangankan di pemakaman kampung, di pemakaman Sunan Bonang, ono Sunan Bonang, di pinggirnya ada makam-makam. Dahulu makam itu tidak ada plang namanya, sekarang sudah namanya Habib semua. Nggak tahu tuh siapa yang merubah makanya, insya Allah nanti akan diusir. Kalau sampean anggar ono makam palsu digawe ini Habib, ngomongnya Habib ke ini tinggal ternyata bolong, orang usah ragu-ragu bongkar malah sampai orang wani ngundang laskar sabillah bongkar. Terus para suruh niki bahaya. Nomor selanjutnya adalah satu, makamnya sesepuh sing wis ono arane diabibaken. Nomor loro, gawe makam ning durane makam sing ora ana arane. Nomor telu, sengaja membuat makam palsu di dalam satu daerah sing durung ana makamnya. Yang arep takon, oknum Habib sing maca kowe jahat apa ora? Jahat apa ora? Ngomong sing banter jahat apa ora? Jahat niku Pak. Iki berarti ngapusi sampean, ngapusi bangsa Indonesia. Dengar cerita pada tahun 45 persis keadaannya seperti Tegal zaman tahun 2024. Tahun 45 terjadi pemalsuan makam ning Palestina yang menyebabkan akhirnya Palestina dirampok, nasib anak putune ratus orang di Gaza dirampok marang Zionis. Bahaya apa badan? Sampean bisa urip, anak putune sampean jangan sampai nasibnya sama dengan Palestina, terusir dari negaranya. Ini gara-gara pemalsuan makamnya. Ben sampean melek, ben sampean sadar, ben sampean tangi. Zaman rumiyin Palestina itu adalah satu daerah yang sangat makmur, daerah yang sangat sejahtera. Tiba-tiba kira-kira tahun 1920 sampai 1946, 45, 46, tiba-tiba Palestina kedatangan tamu ratusan ribu orang. Terakhir tahun 45 dengan memakai kapal dari Jerman, kapal dari Eropa. Pasti dengar ternyata isinya wong Yahudi Askenazi. Wong Yahudi Askenazi ini ternyata diusir dari Eropa. Ning Jerman arep dipateni, ning Prancis, ning Inggris diusir. Akhirnya padha mlayu kabeh iku Yahudi Askenazi. Mampir bersandar dari kapal, bersandar ning pelabuhan Haifa Palestina. Paham? Begitu mampir ning pelabuhan Haifa Palestina, kemudian para syekh, para sedulur sedaya bangun. Begitu turun dari kapalnya, ternyata isinya orang-orang yang sangat kurus, yang sangat lusuh. Ternyata isinya wong Yahudi Askenazi. Ningarepane masyarakat Palestina, di depan rakyat Palestina, wong Yahudi Askenazi pada waktu itu membentangkan spanduk. Apa spanduknya tulisannya? Tulisan spanduknya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibunuh, kami di Eropa diusir. Sekarang kami datang di Palestina, wahai orang Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk bisa hidup bersama kalian. Wong Palestina ikut tenggang rasanya tinggi, bodoh dari masyarakat Jawa. Akhirnya melihat keadaan orang Yahudi bagaimana, sangat lusuh, kekurangan makanan, timbul rasa kasih sayang kemanusiaan ada orang Palestina. Akhirnya dari orang Palestina dikongis urip bareng mereka, urip bareng. Akhirnya ribuan orang Yahudi Askenazi urip di Palestina, diparingi tanah, diparingi rumah, diparingi urip di masyarakat Palestina. Itu tahun 45-46. Begitu sudah disukani tanah, disukani apa namanya para prosul, wis dipai upah, wis dipai kerjaan. Akhirnya para ratusan ribu tapi daripada orang Yahudi itu, orang Yahudi Askenazi itu berkembang biak orang di Palestina. Sebenarnya
orang Palestina itu sampun diperingatkan oleh orang Eropa. Apa kata orang Eropa? Wahai orang Palestina, kami mengusir orang Yahudi bukan tanpa alasan, tapi alasannya kuat. Kami mengeluarkan mereka dari negara kami bukan tanpa sebab, tapi sebabnya kuat. Karena mereka itu adalah satu klan kaum yang tidak sama dengan kita. Mereka ingin menguasai kita. Mereka punya karakter ingin menguasai kita. Mereka punya karakter sering menghina selain klan mereka, selain keluarga mereka. Mereka selalu menginjak leluhur kami. Mereka ingin merebut tanah kami. Mereka sudah mulai membelokkan sejarah, berbohong tentang masalah leluhur kami. Dan mereka berniat-niat secara sistematis. Ternyata mereka niat untuk menguasai Eropa. Maka sebelum itu terjadi, demi untuk anak cucu kami, maka kami terpaksa mengusir orang Yahudi dari Eropa. Wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah. Jadi orang Eropa. Tapi orang Palestina pada waktu itu melihatnya adalah ukhuwah insaniyah, yaitu adalah nopo kemanusiaan. Akhirnya itu proses masyarakat Yahudi asolasi tanpa berkembang biak. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh orang Eropa. Ternyata mereka berkembang ingin menguasai Palestina. Itu tahun 45 nih Pak. Udah 100 tahun. Akhirnya para syarek, para setulus bahwa begitu pengen menguasai Palestina dengan berbagai macam cara. Apa yang pertama kali mereka lakukan? Yang pertama kali orang Yahudi lakukan adalah pemalsuan makam. Persis seperti Indonesia. Mereka memalsukan makam yang tua diklaim sebagai makam leluhur mereka. Makamnya orang Yahudi. Mereka membuat makam-makam palsu yang tidak ada isinya, membuat makam-makam palsu di atas makamnya orang lain. Maka dari sampai lucu aneh, di sekitar Masjidil Aqsa itu ada 3.000 makam palsu dibuat oleh orang Yahudi sejak tahun 45. Di sekitar Palestina tambah kata lebih daripada 300.000 makam palsu. Akhirnya begitu makam palsunya dibuat, tahunnya dicantumkan tahun sekian, seolah-olah makam itu sudah sepuh. Akhirnya orang Yahudi bergerak untuk selanjutnya merayap dengan sistem turunnya salju, politik salju, sedikit demi sedikit datang, akhirnya menyergap tanpa terasa, tanpa peperangan, akhirnya membukukan dan membunuh apa yang ada di dalamnya, kedinginan dan tanpa peperangan, tanpa api. Orang serek, para seterusnya akhirnya mulai mereka mengadakan acara-acara di setiap daerah. Acara yang ada di sekitar sana, ini adalah acara, ini daerah kami, ini adalah acara, ini persis foto dari Ba'alwi. Apa acara Haul Malang Agung Habib ini, Demak Agung Habib ini, Waul Kudus Agung Habib ini, Waul Solo Agung Habib ini, Pasuruan Agung Habib ini. Seolah seluruh daerah yang ada di Indonesia adalah milik Habaib. Ini cara-cara Zionis di dalam rangka merebut tanah luar. Coro nyadarakan wong Tegal kuya susah disadarakan nyeri susahnya. Wong nyong ora duwe kepentingan marang sampeyan kok. Kepentingan opo dina pemboten? Para syarek, para sedulur sedaya mawon. Lagi para syarek, para sedulur sedaya mawon. Bila para syarek, para sedulur sedaya mawon akhirnya mengklaim sejarah. Sejarahnya yang namanya Palestina itu ternyata adalah milik orang Yahudi, bukan milik orang Palestina. Tahun 50-an sudah terjadi konflik. 45 ke 50 cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun, cuma 10 tahun mereka sudah bergerak secara masif mengklaim daerah ini adalah punya daerah ini adalah punya Yahudi, ini daerah adalah tanah daripada leluhur kami, buktinya ada makamnya, sejarahnya dibuat. Lambat laut disergap ekonominya, disergap politiknya. Akhirnya Palestina kira-kira tahun 80-an lumpuh, politiknya lumpuh, ekonominya lumpuh, militernya lumpuh, sampai dumateng kepolisiannya lumpuh, disergap dumateng
golongan Yahudi Askenazi pada akhirnya bekerja sama dengan Inggris, bekerja sama dengan Yahudi seorang Amerika. Mereka mengklaim tanah Palestina adalah milik kami, dan secara militer selain daripada orang Yahudi harus diusir. Akhirnya masyarakat Palestina yang dulu membantu dia untuk masuk ke Palestina, yang dulu menolong mereka, justru diusir. Dan nasibnya sangat tragis ada di Gaza zaman sekarang. Mata kalian bisa melihat dengan sendirinya, itu tipu daya dan rekayasanya Yahudi Askenazi. Awas, pemalsuan makam sudah dilakukan di Indonesia, dan yang melakukan sama contoh Ba'alwi Habaib. Genetikanya apa? Sudah tidak bisa dibantah secara ilmu dan teknologi bahwa Habaib dan Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi Askenazi, sami saran Zionis. Makanya genetikanya sama, modus operandinya sama, rekayasanya sama, karakternya bodoh, wong Tegal orang waspada, salah sampean. Jangan-jangan nanti anak putu sampean di tahun yang akan datang nasibnya sama dengan Palestina. Na'udzubillah min. Maka keadaan kita sekarang tahun 2024 itu sama dengan Palestina tahun 1945. Banyak pemalsuan makam. Maka sebelum kita menjadi Palestina yang kedua, kita ketuk di kono hati sampean, kita buka pikirannya sampean. Ayo bareng-bareng jaga bangsa Indonesia, jaga saudara Indonesia, jaga leluhur Indonesia. Angkurono Habib semua bener masukkan makam sing tegas sampean kampung isi-isi. Kalau tiket ngerampok umai sampean diendahkan baik. Bahana bilang